satu tempat saya gitu kan, satu rumah bagi saya, satu rumah di mana yang menampung segala keluh kesah saya, yang menampung setiap kelemahan saya, yang selalu terima apa yang saya alami, apa yang saya kerjakan, dan selalu menerima tentang segala hal dalam hidup saya, yaitu ketika saya ada di kampus Awakening. Shalom. Berita Mujizat TV adalah media online Kristen yang memiliki visi menyuarakan kebenaran dan menghasilkan perubahan. Terus dukung kami untuk menyuarakan kebenaran dengan cara like dan subscribe channel YouTube kami, dan jangan lupa untuk share video-video kami. Selamat menonton, Tuhan Yesus memberkati. Apa yang Tuhan mau atas setiap mahasiswa yang ada gitu kan, dan saat itu saya memutuskan untuk kembali ke pelayanan kampus Awakening. Ya, saya melihat banyak hal yang terjadi. Kita lihat seperti kehidupan mahasiswa di kampus itu, kita sudah biasa lihat tentang demo, kita sudah biasa lihat tentang LGBT kalau di kampus, kita sudah biasa lihat tentang bagaimana kenakalan anak-anak kampus merokok, narkoba dan sebagainya. Dan di situ saya belajar belajar mengasihi apa yang ada di kampus. Saya belajar mengasihi apa yang terjadi di kampus, saya belajar mengasihi teman-teman saya yang hari ini seperti itu gitu kan. Dan saya mendengar banyak cerita dari kampus-kampus bahwa kasusnya seperti itu gitu loh. Kasusnya itu seperti ini yang memang terjadi di mahasiswa. Ini yang terjadi di mahasiswa, dan kemudian saya melihat bahwa kita dan saya itu ternyata dipanggil Tuhan itu untuk mengubahkan satu hal. Itu kenapa namanya kita juga adalah kampus Awakening gitu kan. Itu, dan saya percaya bahwa kampus Awakening itu juga akan belajar mengubahkan saya dan teman-teman semua. Dan saat itu saya mencari pengertian sendiri gitulah. Saya mencari pengertian sendiri, apa sih kampus Awakening? Apa sih kampus Awakening itu dalam hati saya? Apa sih setiap jawaban yang harus saya temukan untuk kampus Awakening dan lain sebagainya? Saya mencari itu, saudara. Saya mencari itu sebelum saya berjalan kuat di kampus Awakening. Saya mencari itu gitu kan. Saya mencari itu bahwa saya harus kuat, itu saya punya dasar gitu kan. Saya harus berjalan hari ini, saya punya dasar. Dan kemudian Tuhan itu cuma ingatkan saya bahwa kampus Awakening itu, kalau artinya kampus Awakening adalah kebangkitan kampus-kampus. Awakening itu kan bangkit ya, kampus gitu kan, kebangkitan kampus-kampus. Dan saat itu saya cuma melihat gitu kan, apa sih maksud dari kebangkitan kampus-kampus. Dan saya cuma, Tuhan itu kayak seperti memperlihatkan saya gambaran bahwa kebangkitan kampus-kampus itu adalah saya dan saudara. Teman-teman PMK, teman-teman pengurus, teman-teman yang ada di kampus itu ternyata adalah kebangkitan itu sendiri. Kenapa sih bisa kebangkitan? Ketika saya percaya sekali, ketika saya sebagai mahasiswa Kristen, sebagai anak di kampus, mengerti bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang bekerja melalui anak kampus untuk mengubahkan bangsa ini, disitulah yang namanya kebangkitan kampus-kampus. Dan saat itu saya cuma bisa lihat, oh Tuhan, ternyata begini yang namanya definisi kampus Awakening yang Tuhan taruh dalam hati saya. Ternyata kebangkitan itu sendiri nggak akan pernah bisa bangkit ketika orangnya itu nggak pernah bangkit. Kebangkitan itu nggak akan pernah bisa ada ketika orang itu sadar bahwa itu adalah satu hal yang diperlukan bagi kampus. Kapan lagi mahasiswa itu bisa berdoa kalau dia nggak ada di kampus? Dan ketika saya menemukan definisi seperti itu, dan saya melihat gitu kan, saya melihat betapa banyak kejahatan yang ada di kampus-kampus di tahun 2019, betapa banyak saya menemukan banyak hal gitu kan, kejahatan yang ada di kampus-kampus. Dan itu yang membuat hati saya merasa hati saya teriris gitu loh. Ternyata kalau mahasiswa hari ini cuma berdiam diri, mahasiswa hari ini yang cuma kuliah pulang gitu kan, kuliah pulang, ngerjakan tugas dan lain sebagainya, itu tidak akan pernah cukup untuk mengubahkan kampus. Bahkan kalau kita mau ngomong tentang Indonesia, itu nggak akan pernah sampai gitu kan, itu nggak akan pernah sampai kalau kerjaan kita cuma kuliah, walaupun kita juga kepengurusan misal di PMK atau dimanapun, kalau kita nggak pernah mengerti ternyata peran kita sebagai mahasiswa itu sedang ditunggu-tunggu oleh kampus dan bangsa ini, percuma gitu loh. Percuma, karena apa? Kita harus mengerti bahwa kita itu adalah orang yang dipanggil Tuhan untuk menjadi jawaban di kampus, bahkan untuk menjadi terang dan garam dan terang untuk bangsa ini. Dan saat itu
ketika saya melihat dan saya belajar mendoakan apa yang terjadi, saya lepaskan kepahitan saya lepaskan kecewa saya, kembali lagi dan saya berdoa gitu kan. Dan sampai sekarang kita melihat gitu kan, kita melihat banyak sekali kejahatan-kejahatan yang ada di kampus-kampus, bukan kejahatan dalam artian kriminal dan lain sebagainya, enggak gitu kan, tapi banyak hal yang secara tanpa kita sadari hidup kita itu berdampingan dengan kejahatan. Maksudnya hidup kita itu berdampingan dengan mahasiswa-mahasiswa yang apa ya, yang ya pokoknya yang seperti itu gitu kan, mahasiswa yang mungkin hidupnya nggak benar gitu kan. Saya sadar hidup saya itu tidak benar, tapi saya diubahkan Tuhan sehingga saya ada hari ini gitu kan. Dan saya ketika saya lihat teman saya jadi pengen berdoa gitu kan buat mereka. Karena apa? Saya merasa dipulihkan Tuhan dan saya pengen teman saya dipulihkan Tuhan. Dan apa ya, saya melihat itu dan saya mengalami benar, saya mulai lagi kampus awakening yang ada di Semarang, saya mulai lagi bersekutuan di kampus-kampus. Dan apa ya, saya merasa bahwa Tuhan itu memang Tuhan tidak pernah diam atas hidup saya, bahkan atas kampus-kampus yang ada di kota Semarang. Dan kemudian kalau kita bisa bahas gitu kan, kalau kita bisa cerita tentang tadi saya di kampus awakening di dan lain sebagainya, saya bertobat di kampus, saya bisa berdoa buat kampus, saya bisa menghilangkan kecewa saya, kepahitan saya ketika saya di kampus, ketika saya memutuskan untuk pelayanan di kampus. Dan saat itu ya salah satu tempat saya gitu kan, satu rumah bagi saya, satu rumah di mana yang menampung segala keluh kesah saya, yang menampung setiap kelemahan saya, yang selalu terima apa yang saya alami, apa yang saya kerjakan, dan selalu menerima tentang segala hal dalam hidup saya, yaitu ketika saya ada di kampus awakening. Ketika saya ada di pelayanan kampus awakening, saya percaya ketika Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Di situ jugalah ketika saya berada di kampus awakening, saya tidak pernah ditinggalkan oleh saudara saya gitu loh. Saya tidak pernah ditinggalkan oleh teman-teman sepelayanan saya di kampus awakening, dan saya merasa itu adalah keluarga saya. Itu adalah keluarga di mana saya tidak akan pernah dibiarkan sendiri. Dan saya berjalan sampai hari ini di kampus awakening, saya punya keluarga gitu loh. Saya punya keluarga yang menguatkan saya, yang support hidup saya, yang apa ya, yang mengerti gitu loh, yang mengerti bagaimana keadaan saya, yang mengerti kehidupan saya dan lain sebagainya. Dan kalau kalian mengerti gitu kan, kalau kalian belum paham juga tentang kampus awakening gitu kan. Jadi kampus awakening itu adalah keluarga. Jadi bagi saya kampus awakening itu adalah saya dan saudara, dan kita adalah keluarga gitu loh. Kita adalah keluarga dari kampus-kampus gitu kan. Kita adalah keluarga dari kampus-kampus yang disatukan Tuhan. Yang disatukan Tuhan, kita punya visi yang sama, yaitu Indonesia yang baru. Saya percaya sekali dengan nilai-nilai yang saya hidupi ketika saya di kampus awakening. Saya menghidupi nilai tentang pray, power, testimony, di mana ada doa, di situ ada kuasa dan kesaksian. Dan saya percaya sekali setiap doa-doa kita gitu kan, setiap doa saya waktu saya lakukan di doa kampus saya waktu itu saya lakukan, itu ada kuasa yang sangat besar gitu loh. Dan ketika saya berhenti berdoa, maka kuasa itu akan hilang, apalagi testimoni, maka semuanya itu akan hilang gitu loh. Dan buat teman-teman semua yang hari ini kehilangan rumah, kehilangan keluarga dalam artian secara rohani ya, maksudnya kehilangan keluarga dalam artian bagaimana keluarga di pelayananmu itu tidak support hidupmu, ya saya merasa bahwa kampus awakening adalah keluarga saya. Saya merasa bahwa kampus awakening ini adalah segala sesuatu yang saya tidak dapatkan di luar, tapi saya menemukan arti keluarga di sini. Dan saya mau ajak teman-teman semua, ya kita mau mengerjakan Indonesia itu tidak bisa seorang diri. Saya mengerjakan Semarang aja sendiri tidak bisa gitu loh, apalagi saya mau mengerjakan Indonesia. Indonesia itu pulau sangat banyak, Indonesia itu kampusnya sangat banyak. Kita nggak bisa mengerjakan sendiri. Saya rindu saya melihat ada kebangkitan mahasiswa di setiap pulau-pulau. Saya rindu saya melihat ada banyaknya kebangkitan mahasiswa-mahasiswa yang ada di kampus-kampus. Dan bukan cuma ngomong tentang satu kota, tapi seluruh Indonesia. Ayo sama-sama kita sebagai keluarga gitu kan. Kamu dan saya adalah keluarga kampus-kampus. Ayo sama-sama kita berdoa. Ayo sama-sama kita punya
hati gitu kan, hati untuk mengasihi kampus lebih lagi. Ayo belajar doakan temanmu yang mungkin lesbian, ayo mungkin belajar doakan temanmu yang mungkin depresi. Saya menemukan itu gitu loh, saya menemukan itu di kampus, bahkan ada yang sampai bunuh diri ketika depresi. Dan kamu adalah jawabannya. Dan saya percaya bahwa kita semua adalah jawaban ketika kita ingin mengerti kalau kita itu adalah jawaban bagi kampus. Dan apa ya, buat teman-teman semua, dan hari ini juga saya seperti berbicara dalam diri saya sendiri gitu kan, seperti berbicara untuk saya sendiri, bahwa kampus itu tidak akan pernah selesai dikerjakan sendiri. Keluarga itu bukan hanya satu orang, keluarga itu banyak. Dan kita mau ngomong keluarga di kampusmu adalah keluarga saya, kampus siapapun adalah keluarga saya, dan kita adalah keluarga untuk bisa melihat gitu loh. Kita mau berjalan bersama untuk mengerjakan setiap kampus-kampus yang ada di Indonesia. Mungkin kalau misal teman-teman pengen mengerti lebih lanjut gitu kan, pengen mengerti lebih lanjut apa sih Campus Awakening, apa sih pelayanan kampus, itu ngapain aja sih, apa yang dikerjakan dan lain sebagainya, bisa gitu kan, bisa cek di Instagram kita di Indonesia Campus Awakening. Ya teman-teman bisa lihat nanti di Indonesia Campus Awakening apa yang kita kerjakan, dan di deskripsi nanti akan dijelaskan tentang bagaimana Campus Awakening dan lain sebagainya. Saya mengajak teman-teman semua, bukan cuma saya yang mengalami Tuhan, tapi semuanya gitu kan. Saya mengajak teman-teman juga mengalami Tuhan bersama dengan saya, bahwa ini adalah keluargamu, bahwa Campus Awakening adalah keluargamu, bahwa kita semua adalah keluarga gitu kan. Kita adalah semua keluarga yang disatukan Tuhan untuk maksud dan tujuan Tuhan yang sangat besar, yaitu Indonesia yang baru. Terima kasih buat teman-teman semua. Saya berdoa ketika tahun ini bukan tahun yang mudah, 2020 kita boleh lewati di 2020, dan hari ini kita di 2021, bukan tahun yang mudah, tapi saya percaya sekali tanpa pertolongan Tuhan untuk kita, bahkan untuk kampus kita, itu tidak akan pernah terjadi gitu loh. Saya percaya juga Tuhan itu akan tolong kampus saya seperti Tuhan tolong kampusmu. Tuhan akan tolong kampusmu dan akan tolong kampus teman-teman kita, dimulai hati kita yang mau sama-sama berdoa untuk Tuhan. Mungkin itu yang dapat saya sharingkan, apa yang saya alami, apa yang saya ceritakan. Saya berdoa ketika hari ini ada, itu semua karena kemurahan Tuhan. Ketika hari ini saya boleh berjalan dan melihat teman-teman semua mahasiswa, ayo kita sama-sama bergerak dan membawa Indonesia itu menuju Indonesia yang baru. Yesus Tuhan.